Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita diberikan saran, diberi kesehatan, dan dimudahkan segala sesuatunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, di pertemuan sebelumnya Bapak telah membahas tentang iklan layanan masyarakat, ya, terutama ciri, ya, dan pengertian, ya, serta contohnya, ya, seperti apa iklan layanan masyarakat itu. Dan alhamdulillah, ya, di pertemuan sebelumnya Bapak sempat memberikan tugas untuk mencari iklan, ya, versi bahasa Sunda di internet, dan ternyata iklan yang kalian kirim ke Bapak itu sesuai, ya, sesuai. Artinya apa? Artinya kalian memahami apa yang Bapak sampaikan, karena memang iklan tersebut, ya, banyak sekali jenisnya, ya, banyak sekali jenisnya, dan tentu fungsinya juga berbeda-beda, ya. Mungkin sempat bahas Bapak di pertemuan sebelumnya, ada yang sosial, ya, ada yang iklan jualan atau dagang, dan lain-lain. Nah, untuk hari ini, ya, tinggal sedikit lagi pembahasannya. Bapak akan membahas, ya, tentang wangun iklan, ya, jenis wangun iklan. Jadi jenis wangun iklan ini maksudnya adalah, ya, jenis iklan, ya, dalam iklan tersebut memiliki ciri karakter, ya, serta fungsinya. Ya, fungsinya apa? Fungsinya supaya si pendengar atau si pembaca benar-benar jelas, ya, yang diiklankan itu apa, dan memiliki maksud, ya, yang mudah dipahami. Nah, di sini kita lihat, teman-teman sekalian, dalam wangun iklan, ya, versi bahasa Sunda ada 3. Ya. Yang pertama, jenis wangun iklan itu ada iklan baris atau mini. Ya. Apa itu iklan baris atau mini? Ya. Maksudnya di sini adalah iklan yang sederhana. Kalau dalam bahasa Sunda itu nyaeta, ya, iklan leutik tur singkat, ya, maksudnya itu anu diwangun ku sababaraha jajan. Jadi dalam iklan tersebut hanya simpel, ya, dan, ya, isinya juga atau tulisan juga hanya beberapa kalimat saja, ya, tetapi ini ada tetapinya, tetapi jelas, singkat dan jelas. Seperti apa? Nah, lihat di sini ada iklan. Nah, ini contohnya, ya, iklan baris atau mini. Ini ada iklan sampo, ya. Nah, mereknya ini. Nah, di sini ada kata-kata hayang boga buk alus, boga buk hade pakai sampo Lifebuoy. Ini, ya. Nah, jadi kalau di Indonesia kan, kalau ingin rambut halus, terus memiliki rambut yang berkualitas, pakailah sampo Lifebuoy. Nah, ini kan iklannya singkat, tetapi jelas produknya apa, ya. Ya kan, ini produknya sampo Lifebuoy, ya. Katakanlah ini contoh saja, ya. Nah, ini yang disebut dengan iklan baris atau mini. Artinya singkat, tetapi biasanya ditampilkan gambarnya juga. Nah, itu.
Selanjutnya ada iklan sandi yang nomor 2 ya. Apa itu iklan sandi? Eta iklan anu dibarengan ku tanda khusus ya, atau sandi anu kudu dicutat kudu macana sakan sumber pananya atau jawabanana babari hanya moal. Jadi begini, jadi iklan sandi ini jenis iklan yang khusus ya. Khususnya itu apa maksudnya Pak? Jadi khususnya itu ada kata-kata yang di bold atau digaris bawahi atau dihitamkan ya di dalam tulisan iklan tersebut. Misalkan itu tulisannya banyak seperti ini 2 ini ya. Nah ini ada yang di bold ya. Nah di sini lihat ya. Nah, supaya apa? Supaya yang membacanya itu ya mudah ya, mudah memahami ya, mudah memahami. Jadi langsung ke intinya ya. Jadi langsung ke intinya. Yang pentingnya itu mudah dipahami begitu sama si pembacanya atau si pendengar ya. Kalau iklannya berupa wawaran ya atau lisan begitu ya. Kalau dalam tulisan biasanya di sandi ya. Jadi di bold atau di garis bawahi ya, kata-kata yang penting supaya intinya supaya si pembacanya itu jelas ya, maksud dari iklan tersebut ya. Jadi ada kata-kata khusus yang disandikan itu maksudnya dipertebal katanya ya, kata yang pentingnya. Nah seperti lihat di sini ya anak-anak sekalian. Nah ini ada iklan HP ya contohnya. Nah, Bapak bacakan dulu ya. Di sini HP khusus bikin orang Sunda. Ini HP ini khusus orang Sunda. Sistem Android paling anyar versi 6. Jadi HP khusus bikin orang Sunda yaitu HP Android ya versi 6 dengan kamera 20 megapiksel, RAM 4 GB dan memori internal 32 GB. Nah ini sandinya, gerak pesan ayeuna, silahkan pesan sekarang. Garansi 1 tahun. Nah jadi gerak pesan ayeuna atau dalam bahasa Indonesia itu silahkan pesan sekarang itu silahkan pesan sekarang ya. Silahkan pesan sekarang kalau di Indonesia. Nah ini disandikan ya. Nah ini disandikan dengan di bold ini ya, tanda biru, hurufnya juga dibesarkan. Dan kalau animasi ya, kalau iklannya berupa animasi ya elektronik atau GIF itu biasanya digerak-gerak ininya ya supaya menarik ya. Atau kalau di koran biasanya di bold ya. Nah, jadi ada kata-kata yang disandikan ya, atau kata-kata khusus ya, supaya si konsumen tahu ya atau jelas gitu ya maksud dari iklan tersebut apa. Ya. Silahkan pesan sekarang. Silahkan pesan sekarang juga. Pernah kalian mungkin lihat ya di banner-banner atau di pamflet ya, itu ada tulisan silahkan pesan sekarang atau silahkan daftar sekarang juga. Biasanya tulisan daftar sekarang juga itu di bold ya, ataupun di garis bawahi ataupun diperbesar ya. Nah itu disebutnya iklan sandi ya. Nah jadi harus tahu ya kalian jenis iklan tersebut. Oke, yang terakhir adalah iklan kulawarga. Nah, iklan kulawarga ini nyaeta iklan ya,
anu kita mangrupa watak pikeun ku ngomong ya. Jadi iklan keluarga ini adalah iklan yang isinya ya seputar ya, keluarga. Seputar keluarga ini apa? Misalkan menyampaikan kelahiran, ya, terus tepung tahun, ya, atau ulang tahun, atau papacangan, atau kawinan, perpisahan, ya, apa patenan, atau berita duka, ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu. Nah, biasanya kalian pernah lihat di koran ya, atau mungkin kalian di majalah atau di koran biasanya itu suka ada iklan ya, misalkan iklan berita duka. Nah itu disebutnya dengan apa, iklan kalau di bahasa Sunda ya itu iklan kulawarga, yaitu memuat atau menyampaikan informasi ya tentang keluarganya, baik itu info kelahiran anaknya atau seputar apa ulang tahun ya, pernikahan ya, tentang berita kematian itu ya, dan lainnya. Nah, seperti di bawah ini misalkan di sini ada iklan keluarga yaitu menyampaikan informasi tentang berita duka. Nah, oke, di sini kita lihat ya, ada tulisan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Parantos muli karahmatullah Ibu Yani bin Yasir. Ini contoh saja. Dinten Senin kaping 8 Maret 2020 jam 12 siang di Purwakarta. Mudah-mudahan almarhumah Fatimah ditampi iman Islamna, amin ya rabbal alamin. Almarhumah bade dimakamkeun saparantos asar, maka para masyarakat anu bade ngamakamkeun di antos di dunia. Nah, jadi ini tentang berita duka ya. Berita duka. Nah, jadi telah pulang ke rahmatullah Ibu Yani ya bin Yasir pada hari Senin tanggal 8 Maret 2020 pukul 12 siang di Purwakarta. Mudah-mudahan beliau almarhumah Fatimah diterima iman Islamnya, amin ya rabbal alamin ya. Nah terus di sini almarhumah akan dimakamkan setelah asar atau sholat asar ya. Mangga ya silahkan kepada masyarakat yang mau memakamkan beliau di tubuh di rumahnya. Nah, ini adalah sebutan iklan ya, keluarga. Artinya memuat atau menyampaikan seputar informasi tentang keluarga ya. Nah, silahkan kalian banyak ya contoh-contoh iklan tentang iklan keluarga di internet, terus iklan baris ini, iklan tadi ya. Nah, ini Bapak hanya simpel saja ya, penting kalian memahami. Jadi wangun iklan khususnya di bahasa Sunda. Oke, anak-anakku sekalian, tidak banyak ya, sedikit tetapi mudah dipahami ya. Oke, untuk pertemuan hari ini mungkin sampai di sini dulu, cukupkan sekian. Kalau ada pertanyaan seperti biasa ya, kalian kirim via email Bapak. Baik, anak-anak sekalian, untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian dan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.